Halo Sobat Jantungku, saya Dr. JJ dan ini adalah seri video 40 hari menuju jantung sehat. Dan Sobat Jantungku sedang menyaksikan episode ke-36 yang berjudul Kapan Harus Minum Obat dan Apa yang Harus Diperhatikan. Kita sudah belajar ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai target. Pola hidup harus diubah. Tapi ada target yang juga harus dicapai. Dan kalau sampai batas tertentu targetnya tidak tercapai, itulah waktunya kita harus mulai minum obat. Karena apa? Ini pemahaman ini penting. Karena kalau targetnya tidak tercapai, angka-angkanya masih tinggi, tensinya tinggi, LDL-nya tinggi, HbA1c-nya tinggi, maka itu sekali lagi kalau kita ingat di pembuluh darah atau di jembatan, bebannya tetap berat, melebihi kapasitas dari si jembatan. Ya, kerusakannya tetap berlanjut dan itu pada akhirnya akan merusak. Jadi kita perlu melakukan upaya tambahan supaya beban ini bisa dikurangi, tekanannya bisa dikurangi, gulanya yang merusak metaboliknya bisa dikurangi, LDL yang menjadi benih numbuhnya plak itu bisa dikurangi. Jadi kita harus bantu dengan obat. Ya, jadi dengan pemahaman ini saya yakin Sobat Jantungku bisa paham bahwa obat ini memang dibutuhkan untuk mencegah pertumbuhan dari plak lebih lanjut, ya, atau resiko terhadap jantung lebih lanjut. Yang pertama obat tensi, saya akan sebutkan saja obat-obatannya supaya Sobat Jantungku paham ya. Obat tensi itu ada beberapa. Yang paling sering dibahas ada 4 atau 5 macam. Ada golongan namanya ACE inhibitor. Ya, nama obatnya contohnya captopril, ramipril. Kemudian ada golongan obat namanya ARB. Contoh obatnya itu yang pakai sartan-sartan ya, valsartan, kandesartan. Kemudian ada golongan obat yang untuk hipertensi adalah golongan kalsium blocker namanya atau kalsium antagonis ya. Contoh yang paling sering dipakai untuk hipertensi adalah amlodipin. Ada juga golongan obat diuretik ya, yang sering dipakai adalah golongan thiazid atau HCT. Ada juga golongan obat tensi beta blocker yang sering di pasaran itu adalah bisoprolol atau nebivolol. Itu bisa dipakai sebagai obat tensi untuk indikasi tertentu. Dokter akan memutuskan obat yang mana yang cocok untuk Sobat Jantungku. Tapi sekali lagi, kalau sudah mencapai batas tertentu, pada umumnya nanti Sobat Jantungku juga harus pakai obat. Ya, di luar tentunya pola hidup yang sudah diperbaiki. Yang kedua adalah obat untuk penurun LDL. Ini sangat penting juga. Ini yang saya bahas ini adalah untuk orang-orang yang belum sakit jantung. Ya, ini obat-obatan untuk yang penyakit-penyakit yang menjadi faktor resiko jantung. Kalau untuk orang yang sudah sakit jantung, saya sudah bahas dalam episode pencegahan sekunder. Harus minum obat pengencer darah dan obat golongan statin. Tapi ini untuk penurun LDL, maka ada beberapa obat yang penting. Yang pertama, pilihan pertama adalah golongan statin. Sobat Jantungku sering dengar di pasaran ada simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin ya. Nah, obat golongan kedua yang bisa ditambahkan kepada obat statin kalau LDL-nya belum mencapai target adalah namanya obat golongan ezetimibe ya. Nah, yang ketiga ada golongan obat yang baru, dia dalam bentuk obat suntikan. Kalau sudah minum statin, sudah minum ezetimibe tapi kadar LDL-nya masih belum mencapai target, maka dokter mungkin akan menyarankan penggunaan obat suntik. Obat suntik ini ada yang 2 minggu sekali, ada yang setengah tahun sekali disuntik, membantu menurunkan kadar LDL lebih lanjut. Golongan obat ini disebut golongan PCSK9 inhibitor. Ya, ada nama obatnya, ada evolocumab, ada inclisiran. Ya, nah yang kemudian adalah golongan obat untuk diabetes. Itu ada banyak macamnya ya. Nah, ini obat-obat lama ada, obat baru juga ada. Ada golongan metformin, ada golongan obat SGLT2 inhibitor, ada golongan obat
LP1 reseptor agonis, ada DPP4 inhibitor, ada sulfonylurea, ada thiazolidinedione atau TCD, dan juga ada obat suntik insulin. Nah, dokter akan memutuskan obat apa saja yang akan diberikan dan juga apakah perlu kombinasi obat. Ya, tujuan saya dengan episode ini adalah meyakinkan sobat jantungku bahwa pada kasus-kasus tertentu, kalau target belum tercapai, maka kita butuh penggunaan obat. Nah, apakah obatnya harus seumur hidup? Pada umumnya sebagian besar seumur hidup, tapi sebagian mungkin kalau sudah terkontrol, mungkin dokter akan memutuskan untuk menghentikan obat. Apakah tidak berbahaya bagi ginjal atau bagi efek samping di masa depan? Dokter akan menimbang. Jadi sobat jantungku tidak perlu khawatir, dokter akan menimbang manfaat berbanding resikonya mana yang lebih baik ya. Kalau lebih banyak manfaatnya, maka pasti dokter akan tetap memberikan sambil mengawasi kemungkinan efek samping obat di kemudian hari. Ya, baik, untuk episode ini saya harap cukup jelas mengapa kita perlu menggunakan obat atau minum obat. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya.